Kajian Fathul Bari syarah kitab Sahih Bukhari. Judul besarnya Kitabul Azan. Nah, ini dari beberapa bab sebelumnya masuk ke dalam rangkaian bab tentang kaifiyat sholat. Nah, di mana diawali itunya dengan perintah yang sangat mengikat tentang kaifiyat atau tata cara sholatnya dari takbir sampai salam ya. Kaifiyat sholat itu dari tata cara pelaksanaan sholat dari takbir sampai salam. Itu diawali dengan perintah Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya, salatlah kalian sebagaimana kalian tahu bagaimana caranya aku mengerjakan salat. Nah, di mana hal ini dengan makna kebalikannya atau mafhum mukhalafahnya, artinya pelaksanaan sholat itu jangan sekali-kali berbeda dengan cara sholat yang dikerjakan yang sekaligus itu diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang ternyata gitu ya di dalam kitab Sahih Bukhari tentang kaifiyat sholat itu sangat rinci, lengkap gitu ya. Dari takbir sampai salam itu dijelaskan. Ya, semuanya dijelaskan. Bagaimana cara sholat Rasulullah SAW dari takbir sampai salam. Karena kan dari takbir sampai salam itu banyak gitu ya. Di dalamnya banyak amalan-amalan di dalam sholat tersebut. Nah, ini bab masih bab ini berarti masih bab makmum mengarahkan pandangannya ke imam atau makmum melihat imamnya, tidak tentu di dalam sholat sihnya imam dan makmum ini. Makmum melihat imam. Nah, maksudnya boleh tidak gitu ya kalau makmum itu melihat kepada imam. Nah, judul ini ya, oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani diterangkan, diantaranya beliau mengutip perkataan Az-Zainubnul Munir. Dia mengatakan makmum melihat imam itu masuk gitu ya, masuk ke dalam keumuman makmum itu harus mengikuti imam. Artinya dalam hal ini ya, makmum melihat imam itu dengan tujuannya, dengan maksud supaya benar gitunya, bermakmumnya itu benar, tapi bukan sejak awal sampai terakhir pandangan makmum itu terus kepada imam, bukan demikian gitu maksudnya ya. Nah, makmum melihat imam itu masuknya ke dalam keumuman itu yang disebut bermakmum. Ya, dengan arti bahwa bermakmum itu harus benar. Di antaranya ya, yang ini umum terjadi ya, sekarang ini jadi umum terjadi nih. Nanti juga kemarin juga di hadis nomor 2-nya itu sudah dijelaskan. Ini jadi umum terjadi ya, kesalahan makmum nih.
Ya, kesalahan makmum itu sudah mulai bergerak untuk mengikuti imamnya, maksudnya ya sudah mulai bergerak sementara komando imam belum selesai atau imam belum pada posisi berikutnya. Itu di hadis yang kedua, hanya kemarin diterangkan, nanti kita ulas lagi lah sedikitnya karena ini keumuman. Ternyata ini sekarang ini sudah banyak terjadinya setiap kali sholat berjamaah, banyak ini kesalahan ini banyak dilakukan oleh makmum. Makmum sudah mulai bergerak sebelum komando imamnya selesai. Komando imam itu adalah ucapan Allahu Akbar. Nah ini sekarang ini banyak terjadi, padahal itu dilarang. Ini maksud dari judulnya kemarin nih ya, Imam Bukhari membuat judul seperti ini. Jadi mau melihat imam itu bukan selama sholat terus pandangannya ke imam, bukan. Kalau diperlukan, ya ketika diperlukan melihat imam, bisa jadi hanya sesaat, hanya untuk memastikan saja gitu ya, untuk memastikan supaya tidak melakukan kesalahan yang barusan disebutkan. Makmum itu sudah mulai bergerak padahal imam belum pada posisi berikutnya. Atau kalau yang ini kan yang bisa melihat imamnya, makanya ini kan pembahasannya makmum melihat imam. Andai makmum yang misalnya di baris keberapa itu nggak bisa pasti melihat imam, maka kapan dia bergerak tentu hanya mengandalkan komando dari imam, yaitu ucapan Allahu Akbar. Nah, ini masih perkataan Az-Zainu Ibnul Munir ya. Makmum melihat imam itu, nah ini masuk ke dalam gitu keumuman bermakmum. Ya, disebutnya bermakmum gitu ya. Artinya kan bermakmum itu ya mengikuti imam. Karena bermakmum itu harus benar. Nah, ini apabila terhindar dari sebutan iltifat. Iltifat itu artinya pandangannya itu ke sana kemari lah. Misalnya kalau melihat imam tapi setelah itu malah terus diarahkan ke mana-mana, nah itu iltifatnya itu yang tidak boleh. Nah kalau selamat dari iltifat, maka makmum melihat imam itu sebatas keperluan. Yang sebatas keperluan ya. Bisa jadi hanya sesaat melihat imam, kalau sudah memastikan sesuatu, misalnya melihat imam sesaat sudah bisa, ya sudah, jangan terus ke imam. Nah kemudian yang kedua nih ya, catatan masih tentang judulnya. Mungkin juga beda antara imam dan makmum. Kalau imam itu ya, kalau makmum kan melihat ke imam karena ada keperluan. Nah kalau imam, makanya di sini judulnya khusus gitunya, Babu Rofil Basori Ilal Imam. Artinya ini untuk makmum. Bab makmum melihat atau mengarahkan pandangannya kepada imam di dalam sholat. Nah, adapun imamnya, ya arahkanlah ke tempat sujudnya. Ternyata hal itu diantara mengarahkan pandangan ke bawah gitunya orang yang sholat. Apalagi nanti di bab berikutnya itu kan bab mengarahkan pandangannya ke atas gitu. Orang yang sedang sholat, kemudian orang yang sedang sholat itu ya mengarahkan pandangannya ke atas. Itu nanti di bab berikutnya. Nah imam sendiri ketika sedang sholat itu pandangannya adalah ke bawah gitu, ke tempat sujudnya.
Nah, makmum juga sama sebetulnya. Nah, di sini dimunculkan pembahasan seperti ini oleh Imam Al-Bukhari, itu artinya boleh nggak kalau makmum itu mengarahkan pandangannya ke imam? Berarti sama sebetulnya, pada dasarnya orang yang sedang orang yang sedang sholat itu, apakah sholat sendirian sebagai imam atau makmum, semuanya sama. Yang pokoknya mengarahkan pandangannya ke bawah. Ini ternyata terkait dengan atau yang menjadi sababun nuzul dari ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazina hum fi sholatihim khosyi'un. Mengarahkan pandangan ke bawah itunya ini nih terkait lah, boleh sebutnya terkait dengan orang-orang yang di dalam sholatnya itu khusyuk. Berarti kan mengarahkan soal kemana itunya pandangannya diarahkan, atau melihat kemana orang yang sedang sholat. Misalnya kemarin juga pernah disebutkan, apabila sedang duduk tahiyat, maka pandangan itu diarahkan ke jari telunjuk yang berisyarat. Selama duduk tahiyat, artinya membaca mulai dari at-tahiyat sampai innaka hamidum majid, pandangan itu diarahkan ke telunjuk yang berisyarat itunya dengan telunjuk. Nah, diarahkan ke sana. Nah, kalau ini dalam posisi berdiri, pandangan itu diarahkan kemana? Ke bawah. Dimunculkan pembahasan seperti ini, bagaimana kalau makmum mengarahkan pandangannya ke imam? Nah, karena ada keperluan, boleh sebatas keperluan. Nah, kemarinnya yang menjadi dalilnya, yang pertama adalah Khobab ditanya oleh Abu Ma'mar, apakah Rasulullah SAW itu membaca atau tidak pada waktu sholat zuhur dan asar. Pertanyaan itu menunjukkan bahwa ketika zuhur dan asar bacaannya sir. Abu Ma'mar berarti kan tidak mendengar apa-apa, sehingga pertanyaannya membaca atau tidak, atau hanya berdiri saja, kemudian berdiri beberapa lama gitu kan, kemudian ruku saja, tidak ada yang terdengar. Nah, Khobab menjawab nih, di Khobab yang ditanya demikian menjawab, Rasulullah membaca. Abu Ma'mar kemudian menanyakan lagi, dari mana tahu? Kan sama-sama tidak ada yang terdengar kan? Sama, Khobab tidak mendengar Rasulullah membaca sesuatu, Abu Ma'mar juga tidak mendengar. Tapi ketika ditanya, Khobab ditanya oleh Abu Ma'mar, Rasulullah itu membaca enggak? Membaca. Dari mana kamu tahu Rasulullah membaca? Bidtirobilihyatihi. Nah, ini dalil yang sangat jelasnya. Aku tahu Rasulullah membaca itu dari janggut Nabi yang bergerak. Artinya Khobab mengarahkan pandangannya kepada Nabi untuk memastikan ini. Ya, untuk memastikan bahwa Rasulullah itu membaca pada waktu sholat zuhur dan asar. Cara membacanya bagaimana? Namanya sir. Tidak ada yang terdengar, tapi membaca. Dari mana tahu? Dari janggut Nabi yang bergerak. Artinya kan ketika bacaan sir itu mulutnya bergerak-gerak membaca, tapi tidak ada suara yang keluar. Satu nih kemarin yang menjadi dalilnya. Makmum mengarahkan pandangannya ke imam. Apa Khobab ini terus melihat Nabi? Hanya sesaat melihatnya, hanya untuk memastikan Nabi itu membaca pada waktu sholat zuhur dan asar.
Nah, kemudian yang kedua kemarin nih ya hadisnya. Hadisnya diterangkan melalui ini sahabatnya Al-Barra bin Azib. Al-Barra bin Azib mengatakan annahum kanu idza shallu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa rafa'a ra'sahu minar ruku'i qamu qiyaman hatta yarawna qad sajada. Ini yang terkait dengan yang tadi nih. Sekarang ini menjadi umum nih, terjadi kesalahan makmum. Kita lihat nih hadis ininya sekali lagi gitu ya. Al-Barra mengatakan para sahabat itu apabila mereka sholat bersama Nabi, tentunya Nabi sebagai imam, para sahabat makmum. Ya, para sahabat itu apabila sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bangkit dari ruku, farofa ra'sahu minar ruku, Nabi bangkit dari ruku, tentu para sahabat juga ikut bangkit dari ruku. Nah, ini nih yang kalimat berikutnya. Setelah bangkit dari ruku, qamu qiyaman. Pakai taukid namanya. Qiyaman di sini penegasan untuk berdirinya, pokoknya berdiri saja mereka. Para sahabat itu bangkit dari ruku, kemudian qamu qiyaman, mereka berdiri, diberi penegasan, pokoknya berdirinya berdiri saja. Sampai kapan nih para makmum nih? Para sahabat itu setelah bangkit dari ruku kemudian mereka berdiri. Yang berdiri ini berdiri setelah bangkit dari ruku itu dinamai i'tidal. Nah, mereka berdiri i'tidal, para sahabat itu. Nabi bangkit dari ruku, mereka ikut bangkit. Dan mereka itu artinya mereka tetap terus berdiri hatta yarawna qad sajada, hingga mereka melihat Nabi qad sajada, benar-benar sudah dalam posisi ruku, barulah mereka ikut turun untuk sujud. Ini nih kalimat terakhirnya ya, mereka berdiri, tetap berdiri i'tidal hatta yarawna qad sajada, nah hingga mereka melihat Nabi SAW sudah benar-benar dalam posisi ruku. Nah, sampai di sana mereka berdiri. Ketika mereka sudah melihat Nabi ini sudah benar-benar dalam posisi ruku, barulah mereka turun. Artinya ini yang tadi saya sebutkan umum terjadi itu ya. Imamnya bergerak turun untuk sujud, belum sampai kepada posisi sujud, makmum sudah ikut bergerak turun menuju sujud. Padahal ini hadis sangat jelas nih ya, dengan apalagi dengan yang ini qamu qiyaman, mereka terus berdiri, mereka tetap berdiri. Sampai kapan mereka tetap berdiri i'tidal? Hatta yarawna qad sajada, hingga mereka melihat Nabi sudah, di sini pakai taukid lagi, qad sajada, benar-benar sudah dalam posisi sujud, barulah mereka bergerak turun menuju sujud. Yang menjadi dalil di hadis ini untuk bab sekarang adalah kata-kata hatta yarawna qad sajada, mereka tetap berdiri i'tidal hingga mereka melihat, hatta yarawna, hingga mereka melihat. Di sini berarti bukan satu orang. Jamak di sini nih ya, hatta yarawna, hingga para sahabat. Ini jamaknya yarawna, hingga para sahabat melihat Nabi ini, yaitu melihat Nabi SAW qad sajada, sudah benar-benar dalam posisi sujud. Nah, kalau untuk bab sekarang yang menjadi dalil dari hadis ini adalah ini kata-kata ini, para sahabat melihat Nabi qad sajada. Jadi dua hadis awal nih, semuanya ada 4 nih hadisnya.
Nah, di dua hadis yang awal ini sudah jelas nih sudah jelas mengarah atau jelas itunya kaitannya dengan judul yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari, ya sekarang ini bab makmum melihat imam. Nah, makmum di sini para sahabat melihat Nabi itu untuk memastikan kapan mereka boleh mulai bergerak turun menuju sujud. Mereka itu untuk memastikan demikian, karena ketentuannya berartinya makmum itu boleh bergerak untuk menuju posisi berikutnya ketika imam sudah pada posisi berikutnya. Kalau yang disebut di hadis ini kan dari i'tidal ke sujud. Ini kan dari i'tidal ke sujudnya. Nabi bangkit dari ruku, para sahabat ikut bangkit. Qomu qiyaman, nih kata-kata ini nih, mereka tetap berdiri i'tidal. Sampai kapan gitu kan makmum ini berdiri i'tidal? Rangkaian amalan sebutnya rangkaian amalan di dalam sholat setelah i'tidal itu kan sujud. Nah, ini makmum nih yang disebutkan qomu qiyaman, mereka terus saja berdiri i'tidal hingga mereka melihat Nabi SAW sudah qad sajada, sudah dalam posisi sujud. Mereka melihat Nabi sudah dalam posisi sujud itu dalam posisi berdiri. Ketika mereka melihat Nabi sudah dalam posisi sujud itu, barulah mereka bergerak turun menuju sujud. Ya, dari hadis ini ya, sekali lagi nih yang menjadi dalil untuk bab sekarang adalah sangat jelas. Hatta yarawna, hingga para sahabat melihat Nabi sudah sujud. Berarti ini jelas bahwa makmum melihat Nabi, dan di sini yang melakukannya bukan hanya satu orang. Ya, jamak nih ya, hatta yarawna qad sajada. Nah, sekarang hadis berikutnya nih, ada dua hadis lagi nya di bab sekarang ini nih. Hadis yang ketiga nih. An Ibni Abbasin, an Abdillah ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala khosyafati syamsu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa shalla qalu ya Rasulallahi ra'ainaka tanawalu syai'an fi maqamika summa ra'ainaka taka'ka qala inni uritul jannata fatanawaltu minha unqudan walau akhadtuhu la akaltum minha ma baqiyatid dunya. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya, atau lebih dikenal Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas lebih dikenal dengan Ibnu Abbas. Ia berkata, khosyafati syamsu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Terjadi gerhana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya gerhana matahari ini ya, yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Kalau nggak salah kemarin juga pernah saya sampaikannya, kalau kejadian gerhananya sendiri, beliaunya Rasulullah SAW pernah mengalami ketika belum menjadi nabi, artinya belum ada, ya belum menjadi nabi, belum ada Islamnya, belum ada cara atau ibadah yang dilakukan terkait dengan gerhana, berarti kan belum. Nah, selama beliau menjadi nabi, padahal cukup lamanya, beliau menjadi nabi kan 23 tahun. Tapi beliau mengalami kejadian gerhana itu hanya satu kali.
Nah setelah di dalam Islam ya ternyata ada ibadah khusus terkait dengan kejadian gerhana. Ya agak melebar lah sedikitnya. Apabila terjadi gerhana itu ada ibadah khusus. Rangkaian ibadahnya adalah takbiran. Ya, takbirannya terkait dengan kejadian gerhana. Takbirannya ya samalah takbiran mah dengan takbiran ya seperti ketika Idul Fitri, Idul Adha gitu takbiran mah. Nah kemudian selesai takbiran sholat gerhana. Setelah sholat gerhana dengan pelaksanaan sholatnya juga khususnya cara sholat gerhana itu punya cara atau kaifiat sendiri. Setelah sholat gerhana kemudian khutbah gerhana. Nah, setelah selesai khutbah gerhana ya selesai. Kemudian ada satu lagi kalau disebut belum berarti belum selesai. Setelah khutbah pada waktu kejadian gerhana itu dianjurkan untuk berdoa. Ya, salah satu saatul ijabah, waktunya doa dikabulkan. Nah, yaitu pada kejadian gerhana. Nah ini setelah khutbah selesai berarti takbiran, sholat gerhana, khutbah gerhana, kemudian berdoa. Dan satu lagi khususnya terkait dengan gerhana adalah sodakoh. Niatnya berartikannya kita niat bersodakohnya itu ya ini nih sodakoh terkait dengan kejadian gerhana. Sodakoh nama teknis artinya bukan harus saat itu misalnya sodakohnya itu diserahkan. Kalau diserahkannya bisa kapan saja. Kita asumsikan seperti ini, kalau orang yang memiliki tabungan memiliki tabungan di bank. Kalau yang memiliki tabungan, nah pada waktu gerhana itu saya sodakoh sekian gitu dari tabungan, ya di rekening yang ada di tabungan. Pada kejadian gerhana, sebutlah dia boleh mengatakan itulah boleh dalam hati saya sodakohkan sekian. Itu sudah bersodakoh berarti uangnya masih ada di rekening, tapi sudah sodakohkan, uangnya masih ada di rekening tapi kan sudah disodakohkan. Misalnya sodakohnya bebas, sodakoh banyak mau ke si A ke si B mau kepada siapa gitu, bisa jadi ketemunya minggu depan yang kayak minggu depan bikin duit nama, tapi dia bersodakohnya itu pada waktu terjadi gerhana. Bukan artinya harus dikeluarkan dan diterima gitunya pada waktu terjadi gerhana. Bisi gerhana bulan jam 2, alah jam 2 peting sodakoh makanya udah duit mah di bank gitu lain dina saku. Terjadi gerhana teh. Terjadi sodakohna, padahal sodakoh bisa seperti itu. Teknis pelaksanaannya. Bukan artinya uangnya harus diserahkan dan diterima pada waktu tersebut. Karena dari mana sebutnya melebarnya dari di sini. Zakat fitrah juga sama. Zakat fitrah itu waktunya pendek. Setelah subuh sampai menjelang sholat Idnya waktunya kan pendek. Kalau ada yang beras, sikatnya sodakoh zakat fitrah itu ada yang beras, ada yang berupa uang. Nah kalau di satu masjid misalnya yang menerima banyak titipan zakat fitrah sampai berkarung-karung beras sekian ton mau membagikan dalam waktu yang pendek gak akan keburu pasti. Tapi dialokasikan saja pada waktu tersebut
beras yang numpuk ini sekian karung, zakat untuk anu sekian karung, untuk anu sekian karung, untuk anu, dalam hitungan menit juga beres. Kapan berasnya diserahkan? Ya irah hawe atuh beas nama, tapi beras yang ada di masjid tersebut itu sudah bukan berupa titipan zakat dari muzaki, tapi itu sudah menjadi milik mustahik. Status berasnya kan sudah di nyaku panitia, welatulah ku panitia sekian karung untuk anu, sekian karung untuk anu, sekian karung untuk ketok palu, atulah anggap tah jadi tah. Berasnya kan masih ada di tempat, tapi status berasnya sekarang, kalau asalnya kan titipan. Orang menitip zakat fitrah itu kan mau seminggu sebelum Idul Fitri juga boleh, statusnya masih titipan, belum berubah. Nitip ke ambil zakat, ini zakat fitrah, ini zakat fitrah, bebas waktunya dari kapan juga kalau nitip. Tapi perubahan status dari titipan gitulah, dari zakat fitrah menjadi milik mustahik. Nah itu harus pada waktu atau waktunya pendek. Teknis berarti yang harus dipikirkan. Mau bertonton beras juga beres, padahal cara gitu. Misalnya dari sudah didata, didaftar, mau diserahkan kemana saja ini zakat fitrah, subuh resmikan. Ya setelah subuh resmikan, berasnya masih ada di situ, tapi beras yang ada di situ sudah menjadi milik mustahik, berarti sudah diserahkan sebetulnya. Mau berkarung-karung, ratusan ribuan karung juga gampang, tinggal kita wungkul. Nah termasuk itunya bisi gitunya, karena sodakoh gerhana itu sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Ada keistimewaan lah, termasuk doanya sendirinya, berdoa waktu kejadian gerhana itu doa yang itu saatul ijabah, saatnya doa dikabulkan, berarti berdoa yang banyak, manfaatkan. Nah sodakoh ini juga sodakoh gerhana, Rasulullah menganjurkan yang besar gitu, sodakoh gerhana mas sing gede. Bahkan dulu Rasulullah SAW-nya menganjurkan sodakohnya itu sampai membebaskan hamba sahaya. Hamba sahaya pasti mahal. Datarahnya melebar sedikitnya, kejadian gerhana di zaman Rasulullah itu beliau mengalaminya hanya satu kali. Nah Ibnu Abbas menerangkan ini yang dilakukan terkait dengan gerhana. Khosafati syamsu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Terjadi gerhana di zaman Rasulullah SAW. Ya persisnya gerhana mataharinya. Jadi Rasulullah tidak mengalami gerhana bulan. Hanya sekali ini gerhana matahari. Fasolla. Nah di sini yang diterangkan oleh Ibnu Abbas, ya, kemudian beliau sholat. Ini hadisnya pendek ya, kalau yang panjangnya, yang lengkapnya ya tadilah sampai sholat, kemudian khutbah, bahkan isi khutbah gerhananya juga diterangkan oleh para sahabat. Perintah perintah berdoanya, perintah sodakohnya. Kalau di sini pendek nih, ini yang diterangkan oleh Ibnu Abbas itu terkait dengan sholatnya saja. Fa shollahnya, kemudian beliau sholat. Setelah selesai ini sholatnya, bukan sedang sholatnya, masa sahabat bertanya sedang sholat. Setelah selesai sholat, para sahabat berkata, ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, ro'ainaka tanawalu syai'an fi maqamika. Wahai Rasulullah, kami melihatmu meraih sesuatu, tanawalu syai'an fi maqamika, meraih sesuatu di dalam sholatmu. Summa ro'ainaka taka'ka'a, kemudian kami melihatmu juga, melihat Tuhan lahunnya kan Nabi matunya,
Kami melihat Tuhan waktu sholat itu bukan seperti terlihat meraih sesuatu. Kemudian kami juga melihat Tuhan itu mundur dengan secara tiba-tiba. Mundur setengah lompat mungkinnya, tiba-tiba itu mundur. Samanya itunya seolah-olah mundur gitu, lompat ke belakang. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah ketika ruku. Jadi ketika ruku, para sahabat melihat Rasulullah seperti meraih sesuatu. Kemudian ketika ruku itu Rasulullah mundur gitunya secara tiba-tiba. Nah, ini yang dikatakan oleh para sahabat karena mereka melihat di dalam sholat gerhana itu Rasulullah melakukan hal ini. Kemudian Rasulullah menjawab, ini uritul jannata, sesungguhnya diperlihatkan kepadaku surga. Fatanawaltu minha unqudan. Kalian tadi kan dikatakannya kami melihat Tuhan itu seperti meraih sesuatu. Fatanawaltu minha unqudan, diperlihatkan kepada aku surga, kemudian aku mengambil minha dari dalam surga itu unqudan, setangkai anggur. Setangkai anggur tenalnya seranggai anggur satu tandan mungkinnya saya teteh seranggai bahasa Sunda nama. Kalau saja enggak berartinya kalau saja akhadtuhu, ternyata katakanlah kalau saja ternyata benar gitu anggur dari dalam surga itu bisa aku ambil. La akal tuminhu, kemudian aku bagikan kepada kalian, lalu kalian memakannya. Ma baqiyatid dunya, kalian akan benar gitunya seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran, seperti yang dikatakan di dalam hadis. Kalau saja benar aku ternyata bisa mengambil anggur tersebut, la akaltum, kemudian kalian memakannya, ma baqiyatid dunya, kalian akan langsung saat itu juga berkesimpulan dunia ini tidak ada apa-apanya. Kalian akan melupakanlah, benar-benar melupakan dunia. Nah, hadisnya sampai di sana. Kalau di hadis yang panjangnya ini di antara yang saya ingat isi khutbah Rasulullahnya ketika khutbah gerhana, di antaranya beliau mengatakan, hari ini aku melihat apa yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Ini yaitu surga dan neraka. Nah, ini kemudian kalimat ini yang keluar dari Rasulullah SAW. Kalau saja kalian tahu apa yang aku tahu. Ternyata kan Rasulullah melihat dengan jelas surga seperti apa. Sampai bisa mengatakan ini seperti meraih sesuatu itu seperti benar-benar nampak, benar-benar sedang berada di surga. Sepertinya seolah-olah benar-benar berada di surga. Rasulullah mau mengambil anggur, ternyata enggak ada. Karena Rasulullah kan masih di dunia. Hari ini aku melihat apa yang aku tidak pernah melihat sebelumnya. Hari ini aku melihat apa yang tidak pernah, hari ini aku melihat apa yang tidak pernah kalian lihat. Kemudian lanjutannya, kalau saja kalian tahu apa yang aku tahu,
pasti kalian lebih banyak menangis daripada tertawa. Itu yang kemarinnya di kitab Rikok kan itunya ada bab eta, bab bab de hirup tek kuduna gitu, hidup ini seharusnya lebih banyak menangisnya dibanding dengan tertawa. Itu kan menunjukkan demikian. Kalau saja kalian tahu apa yang aku tahu, pasti kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Lau nantinya lau araftum gitu hadis teh, lau araftum lau ta'lamu nama a'lamu itu la bakaitum kasiron wa dohiktum qalilan. Pastikan lebih banyak menangis daripada tertawa. Nah sekarang ini nih yang terkait dengan bab sekarang, yaitu makmum melihat imam. Di sini juga jelas kata-katanya ro'ainaka, kami melihat Tuhan. Makmum nih melihat imam, kami melihat Tuhan seperti meraih sesuatu. Kemudian yang satu lagi, kami melihat Tuhan itu lompat mundur gitunya, sekonyong-konyong, tiba-tiba seperti yang kaget, takut. Nah kalau ternyata di sini yang diterangkan hanya sampai sini oleh Ibnu Abbas, yaitu hanya sampai Rasulullah menerangkan aku meraih sesuatu, diperlihatkan kepadaku surga dan aku mau mengambil, mau meraih setandan anggur yang ada di dalamnya. Di mana Rasulullah kan menggambarkan seperti apa sih anggur surga. Ini yang berarti seperti apa anggur surga. Ini dengan kata-kata ini, kalau kalian merasakan anggur surga tersebut, begitu merasakan, hilanglah dunia, lewat semuanya. Gitulah dunia itu benar-benar gak ada apa-apanya. Nah yang diterangkan di hadis ini hanya sampai di sini. Kalau lengkapnya ya di dalam hadis lain, di dalam riwayat yang lain, Rasulullah juga menerangkan mengapa beliau itu terlihat mundur secara tiba-tiba, setengah lompat lah gitu mundur. Ternyata diganti oleh Allah. Sebelumnya diperlihatkan surga, ini penjelasannya dari Rasulullah SAW. Nah di hadis yang lain ketika diperlihatkan neraka sama dengan seperti ketika diperlihatkan surga, seolah-olah berada di dalam surga, mau mengambil anggur yang ada di sana. Nah ketika diperlihatkan neraka itu seolah-olah berada di dalam neraka dan apinya mau membakar wajahku. Rasulullah kaget setengah mati sampai lompat ke belakang secara tiba-tiba. Nah yang kemudian itu kan diungkap oleh Rasulullah di dalam khutbahnya, hari ini aku melihat apa yang tidak pernah kalian lihat. Kalau saja kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pasti kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Nah sekali lagi begini, kembali lagi ke sini. Kata-kata ini juga menerangkan seperti yang kalau sebelumnya, yang tadi kan dua hadis sebelumnya. Di hadis pertama Khobab sebagai makmum ditanya, Rasulullah baca enggak? Baca. Dari mana tahu? Aku melihat janggut Nabi bergerak. Berarti Khobab melihat imam atau mengarahkan pandangannya kepada imam. Kemudian di hadis yang kedua, para sahabat terus berdiri tidak hingga mereka melihat Nabi sudah dalam posisi sujud. Barulah mereka turun untuk sujud. Jelasnya menunjukkan makmum melihat imamnya itu jelas di dua hadis sebelumnya. Hadis ini pun ternyata menerangkan atau di dalamnya ya, ada redaksi yang menunjukkan hal yang sama, yaitu kata-kata ro'ainaka tanawalu syai'an, kami melihat Tuhan meraih sesuatu. Ya kalau para sahabat kan tidak melihat apa-apa kan, di depan Nabi emang surga terlihat, oleh para sahabat yang enggak.
Jadi para sahabat melihat Nabi sedang sujudnya itu berarti mengarahkan pandangannya ke depan, ke surga yang diperlihatkan, lalu seperti meraih sesuatu. Nah, para sahabat melihat Nabi melakukan hal tersebut di dalam sholatnya. Ini kata-kata ini juga yang hadis yang ketiga ini juga menunjukkan demikian, juga sama. Makmum melihat imam. Nah, kalau imamnya bagaimana? Ya, kalau imamnya bagaimana? Bukan hanya di hadis ini, ya bukan hanya di hadis ini, bukan hanya pada kejadian gerhana Rasulullah SAW itu, ya, ketika sedang sholat diperlihatkan kepada beliau surga dan neraka. Hal ini juga pernah terjadi di dalam sholat lainnya, bukan sholat gerhana. Rasulullah SAW menyebutkan Allah memperlihatkan surga dan neraka kepadaku di tembok masjid di hadapan Rasulullah. Beliau kan di depan sebagai imam, ya, di depan beliau itu kan tembok masjid berarti. Nah, Allah menggambarkan, artinya kemudian Rasulullah melihat ke tembok. Allah memperlihatkan surga dan neraka di tembok masjid yang berada di depan Rasulullah SAW menjadi imam. Ketika Allah memperlihatkan surga dan neraka, pandangan Nabi diarahkan ke sana. Ya, pandangan Nabi diarahkan ke tembok. Padahal yang pokoknya dalam posisi berdiri, pandangan orang yang sedang sholat itu adalah ke bawah gitu, ke tempat sujudnya, dan jangan jelalatan, ya, jangan iltifat gitu, pandangannya itu jangan ke sana kemari eta anu nusukuna romeheun nggak ganggu batur teh. Makmum yang di belakang teh ningali belah ditu eta romeheun pika kitu itu komodo eta parah. Ayo ditinggali suku batur teh. Mulus ya Pak. Nu saurang mah wah ieu mah hade ieu mah teu romeheun. Ka mana wae atuh panon teh eta teh. Fokus sebutlah. Fokusnya ke tempat sujudnya. Nah, pandangannya ke sana. Ini dibolehkan karena berarti makmum melihat imam itu kan bukan ke bawah. Bukan ke tempat sujudnya, tapi diarahkan ke imam. Boleh kalau ada keperluan dan sebatas keperluan. Masa dari awal sampai akhir terus ke imam? Ya, hanya sebatas keperluan saja. Setelah itu kembalikan lagi, berarti pandangannya ke bawah. Nanti di dalam bab apanya, di bab ini bab 91 sekarang. Berikutnya bab 92 itu kan mengarahkan pandangan ke atasnya, seorang yang sholat mengarahkan pandangannya ke atas. Nah, kemudian bab 93-nya judulnya ini babul iltifati di dalam fis sholat, bab iltifat di dalam sholat. Kalau terjemah harfiahnya iltifat itu menoleh, bahasa Sundana mah luak lieu. Itu juga nanti ada babnya. Saya sampaikan sekarang ya, terlebih dahulu ini di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Kalau di dalam hadis Bukhari juga adanya sudah agak lama nih ya, di mana Rasulullah SAW menerangkan bahwa iza kanal abdu fi sholat fa innahu yunaji rabbahu. Nah, ini sebetulnya nih makna sholat yang harus dipahami lah itunya. Sholat itu apa gitu lah, sholat itu apa. Ini nih hadis ini sebetulnya jawabannya. Iza kanal abdu fi sholat, apabila seorang hamba sedang sholat, fa innahu yunaji rabbahu, sesungguhnya dia itu sedang berdialog dengan Tuhannya. Orang yang sedang sholat itu adalah orang yang sedang ngobrol dengan Allah. Nah, dalam tentang iltifatnya di dalam hadis riwayat Al-Bukhari,
Rasulullah SAW menyabdakan, apabila seseorang melakukan iltifat ketika sholatnya, apabila tadilah luak liuknya, apabila menoleh di dalam sholatnya, maka Allah akan pergi meninggalkannya. Ini iltifat nih, apabila seseorang luak liuk di dalam sholatnya, maka Allah akan pergi. Padahal kan asalnya berarti, pada asalnya orang yang sedang sholat itu kan orang yang sedang ngobrol dengan Allah. Allah itu ada di hadapannya, ngobrol dengan Allah. Lalu orang yang sholatnya ini malah iltifat, menoleh ke sana kemari, tadi melirik kemana. Apabila seseorang melakukan hal itu di dalam sholatnya, maka Allah akan pergi. Mungkin Allah lagi ngobrol lagi, itu fokus itu kadi atuh cek Allah teh sing ngobrol teh. Ya mau ngobrol jeung Allah hari ningali kemana wae, da jeung jelema gitu bener teh mun ngobrol gitu teh. Ya kalau ngobrol dengan seseorang, ini kita bayangkan seperti itu ya. Kalau kita sedang ngobrol dengan seseorang, coba kalau pandangan kita kemana, ngobrol jeung ieu. Ngaleos atuh pas ke dia geus eueuh. Ini kemana we ningali itu. Ada nih juga babnya khusus nih, Imam Bukhari memasukkan bab tersebutnya, babul iltifati fis sholat. Nah, apakah ini kena gitu, artinya apakah kena gitu oleh iltifat kalau makmum itu mengarahkan pandangannya ke imam? Itu yang menjadi masalah. Ya, karena pada dasarnya, pada asalnya gitunya, pandangan orang yang sholat itu adalah ke bawah, ke tempat sujudnya, dan jangan beralih dari sana. Ya, jangan beralih dari sana. Eta teh ningalieun rorombeheun batur geus bae lah rorombeheun. Geus bae lah rorombeheun batur mah. Ulah terus dipapai hiji-hiji nepikeun ka wah ieu parah pisan ieu mah. Siga sawah kahalodoan jerero teh. Eta bareulahna teh. Jerero teh beulahna teh. Terus ada lagi ini catatan nih ya. Berarti ini kan juga berangkat dari sini nih. Rasulullah itu rawudoh ya, dari sini mungkinnya rawudoh itu sebutan untuk tempat di mana Rasulullah menjadi imam. Rawudoh itu tempat Rasulullah berdiri menjadi imam. Hadisnya ma bainal babi itu kalau nggak salahnya ma bainal babi wa min bari raudotun min riyadil jannah. Antara pintu rumahku dan mimbarku, nah itulah di situ Rasulullah menjadi imam ya. Antara pintu rumahku dan mimbarku ini adalah itu salah satu taman dari taman-taman surga. Nah, pintu rumah Rasulullah itu berarti tidak jauh dari di mana beliau berdiri menjadi imam. Sekali waktu ada yang memberi tirai, karena pintu Rasulullah SAW itu bukan dengan kayu pintunya, enggak, hanya ditutup tirainya. Dari pintu rumah Rasulullah itu hanya ditutup tirai. Sekali waktu ada yang memberi tirai yang bagus, bergambar, dipasanglah oleh Aisyah gitunya, di tirai itu dipasang oleh Aisyah. Dan kemudian Rasulullah SAW sholat. Ternyata kan bukan sengaja melihat, tapi selama sholat meskipun pandangannya ke bawah, ini kan tirai tetap terlihat. Setelah selesai sholat, kemudian Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, ganti tirainya, karena gambarnya itu mengganggu. Selama aku sholat, gambarnya itu terus menerus mengganggu. Bukan sengaja melihat ke tirai,
Rasulullah SAW sholatnya pandangannya ke bawah, tapi kan pandangan manusia ini kan lebar gitunya, terlihat kan yang. Nah Rasulullah minta ganti tirainya karena gambarnya itu terus menerus mengganggu selama aku sholat. Nah apalagi tadi kalau yang sengaja iltifat, menoleh ke sana, menoleh kemari, lirik sana, lirik sini, pasti kita tidak fokus. Kalau di hadis tadi Allah akan pergi meninggalkannya. Nah kembali gini ke sini nih ya. Hadis yang ketiga pun jelas menunjukkan bahwa sahabat melihat Nabi, bahkan jelas melihat, kami melihat Tuhan seperti meraih sesuatu. Kami melihat Tuhan lompat ke belakang secara tiba-tiba. Itu saja sebetulnya ini kalimat ini nih yang menjadi ya sebutannya itu tawajihul istidlal ya, dari hadis ini untuk bab makmum mengarahkan pandangan ke imam. Nah bagaimana dengan imamnya sendiri gitu ya, bagaimana dengan imamnya sendiri? Pada dasarnya mau sebagai imam, mau sholat munfarid gitu sendirian, atau sebagai makmum sama, semuanya ketika sholat itu mengarahkan pandangannya ke bawah. Nah kalau makmum itu mengarahkan pandangannya ke imam, jadi kan ke depan. Nabi juga pernah ketika Allah memperlihatkan surga dan neraka, Nabi mengalihkan pandangannya ke tembok masjid yang ada di depannya. Karena saat itu Allah memperlihatkan surga dan neraka. Artinya kalau ada keperluan berarti. Nah soal gambar tadinya, Rasulullah SAW tidak sengaja melihat gambar yang ada di tirai. Tapi selama Rasulullah SAW sholat yang pandangannya ke bawah, gambar di tirai ini terlihat. Dan Rasulullah memerintahkan supaya singkirkan. Ini harus perlu jadi catatan gitu ya, perlu jadi catatan. Di kita ini malah sengaja sholat itu di bawah gambarnya di sajadah, nu ieu wae disingkirkeun, der ieu nu pandangan pasti ke sana, malah dikasih gambar. Gambar teh gambar Masjidil Haram. Waktu sholat teh, oh eta Ka'bah, ini menaranya. Kan ada gambar itu ya. Padahal ya lebih baik, berartinya lebih baik itu kalau sajadah sihnya, sajadah atau alas lah yang dipakai untuk sholat itu jangan bergambar, yang di pinggir saja kelihatan, apalagi ini malah yang amparkan sajadah gambar ternyata di situ. Kemudian ini juga nih, ini untuk karena Rasulullah saja merasa terganggu dengan gambar, itunya ketika sholat Rasulullah merasa terganggu dengan gambar yang ada di tirai. Karena di sholat make kaos di tonggong teh aya tulisan, atuh mau menentukan genana maca, kabaca pandangan ke bawah, tapi ini kan tetap terlihat. Ya hindarilah kalau sholat berjamaah itu ya memakai pakaian gitu yang sekiranya bergambar yang itu bisa mengganggu makmum lain. Ya hindarilah itunya memakai pakaian yang bergambar. Ini malah eta sajadah tah anu eta mah. Karena pandangan pasti ke bawah kan. Sementara justru gambar ada di situ. Tutupan mending dengan yang yang tidak bergambar lah. Kalau gitu pakai alas untuk sholat, atau yang sholat id kan tidak bawa sajadah, makal koran. Berita kriminal tuh dibaca sedang sholat itu terus baca koran. Beres 2 judul tah. Beres 2 judul mah dah ketinggali. Kalau memang pandangannya ke bawah, ternyata koran ada di bawah ya, mau nggak terbaca bagaimana coba.
apalagi pas iya teh pas apa namanya ya pas bagian yang ada di korannya itu kan headline tulisannya besar-besar, mustahil tidak membaca. Kemudian dengan gambarnya juga yang menarik, anggeusnya salat ruksak teh. Ya Rasulullah tadi merasa terganggu, ini singkirkan tirai ya ini. Karena selama aku salat ini gambar di tirai itu mengganggu. Artinya harus ada usaha, berarti menyingkirkan apa yang bisa mengganggu konsentrasi sholat. Di antaranya gambar, karena gambar pasti menarik perhatian. Sok dina sajadah ge pernah lah saya kira semuanya gambar, oh ya Ka'bah. Keur salat teh karena itu sajadahnya gambar Masjidil Haram, di situ ada Ka'bahnya. Ini Ka'bah, ini menaranya gitu. Oh ini gunungnya. Ruksak salat teh keur mah eta teh keur mah salat teh hayang setengah ge hese salat teh. Setengah teh dari nilai salatnya. Kalau nilai salat itu 10, Rasulullah kan menggambarkan dapat 5 saja sudah yang paling hebat. Dar di loba diganggu kudu teu penting teh nih. Eta kudu baju eta tah kudu nu salat teh pas makmum hareupeun teh make eta baju tulisan teh hidup matiku untuk Persib. Aduh, katingali atuh da teu dibaca ge. Pokoknya mau bagi negeri ji warga kami lah dirinya teh. Cika tuh lah. Saya gak jawab itu mah kok. Usahakan jangan gitu, itu bisa mengganggu makmum yang lain. Ya bisa mengganggu itunya makmum yang lain karena Nabi saja kan, karena meskipun pandangan ke bawah ya tetap saja ada apa namanya ada yang terlihatnya, ada yang terlihat bukan hanya yang di bawah yang terlihat. Nah yang lebih parah mah eta gambarna dihanap di dina sajadah. Ieu mah di sisi wae ulah. Ini malah pas dina sajadahna pisan. Nabi memerintahkan singkirkan, bener kan gitu kan, Nabi memerintahkan singkirkan gambar-gambar karena selama gambar-gambar itu mengganggu, pasti selama sholat pasti akan mengganggu. Tuh mah ieu sajadah geus kagok aya gambaran nya teu paneh ku sama urut mayit polos cok. Sama urut mayit mah gambaran jeung pas ukuranna sakade kitu. Anu saurageun teh kan pas sujud bau si nyong-nyong. Langsung ngabiri gini sieun. Maka jeung sieun ku samak daun nanawanan bari lagi. Mun sieun maot maleheung. Jadi sieun jurig ngamun kitu. Kumaha ya orang Islam sieun jurig reneh wae. Satu lagi nih hadisnya nih. Hadis yang keempat. Ya ini terakhirnya dari bab ini. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala sallallahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam summa raqal minbaro fa asyara bi yadihi qiblatil masjid summa qala ra'aitul ana munzu sallaitu lakumus salata al jannata wan naro mumassalataini fi qiblati hadzal jidari falam arokal yaumi fil khairi wasyarri salasan. Ini yang tadi Rasulullah melihat surga dan neraka di tembok masjid. Ini hadis ya nih ternyata nih ya dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dia berkata Nabi sholat mengimami kami. Nah setelah selesai kemudian beliau naik mimbar lalu menunjuk dengan tangannya kiblatil masjid, ke arah kiblat masjid, berarti kan ke depan. Nabi menunjuk dengan tangannya ke arah kiblat masjid, kemudian beliau bersabda laqad ra'aitul ana munzu sholaitu lakumus sholata. Sungguh aku telah melihatnya sekarang sejak aku atau selama aku sholat mengimami kalian. Al jannata wan naro, surga dan neraka.
Nah sungguh aku telah jadi selama aku sholat mengimami kalian nih, sekarang baru kali ini artinya ya. Tadi Rasulullah sambil menunjuk ke arah kiblat, yaitu ke tembok masjid. Ternyata ini laqad ra'aitul ana al jannata wan naro, selama atau seumur hidup gitulahnya, atau selama aku sholat mengimami kalian, kali ini aku diperlihatkan kepadaku surga dan neraka mumassalataini, benar-benar anak sebetulnya kan gambaran kan ya, mumassalataini itu benar-benar seperti asli, itulah benar-benar seperti asli itu surga itu seperti itu. Fi kiblati hazal jidari, nadi kiblat tembok masjid ini. Falam aro kal yaumi, aku tidak melihat seperti hari ini, fil khairi wasyarri, tentang kebaikan dan keburukan, yaitu surga dan fil khairi mah puncaknya adalah surga, kalau keburukan puncaknya itu adalah neraka. Jadi tidak pernah aku melihat tidak pernah aku melihat kebaikan dan keburukan seperti yang itu yang tadi aku lihat di tembok masjid, yaitu surga dan neraka. Surga itu kebaikan, neraka itu keburukan. Nah ini hadis yang keempat, imam berarti kalau yang ini di sini tidak menerangkan makmum. Rasulullah mengatakan aku melihat surga, gitulahnya aku melihat surga di tembok masjid di arah kiblat, gitunya di tembok arah kiblat masjid ini. Berarti Rasulullah SAW pun saat itu mengarahkan pandangannya ke tembok, berarti mengalihkan gitunya, mengalihkan pandangan dari bawah. Kalau ini Rasulullah sebagai seorang imam, ya melihat siapa imamnya? Kalau mau melihat imam, nah kalau imam lihat siapa? Kalau ini kejadiannya Rasulullah melihat ke arah tembok, berarti sama makmum itu mengarahkan pandangannya jadi ke depan, ke imam. Kalau makmum di sini Rasulullah sebagai imam mengarahkan pandangannya ke depan, ke tembok. Pada waktu Allah memperlihatkan surga dan neraka itu di tembok masjid, di tembok arah kiblat dari masjid itu. Nah berarti dengan dengan hadis-hadis ini, baik makmum artinya baik makmum ataupun imam. Kalau hadis ketiga dua-duanya. Kalau hadis pertama dan kedua itu kan makmum yang melihat imam. Kalau di hadis yang ketiga, para sahabat melihat Nabi seperti meraih sesuatu, nabinya sendiri melihat anggur di depannya. Berarti sama-sama kan para sahabat mengarahkan pandangannya kepada Nabi. Berarti pada asalnya pandangan diarahkan ke bawah, jadi beralih melihat imam. Nah imamnya sendiri Nabi asalnya ke bawah, beralih melihat surga. Kalau di hadis yang terakhir ini hanya Nabi yang mengarahkan pandangannya ke tembok masjid, para sahabat tetap saja ke bawah. Nah artinya dengan hadis-hadis ini pada pokoknya pandangan orang yang sholat itu ke bawah. Adapun kalau kemudian sebagai makmum tadinya mengarahkan pandangannya ke imam, itu dibolehkan sebatas keperluan. Dan Rasulullah SAW pun ketika melihat surga hanya sebentar, Allah memperlihatkan surga nih, Nabi mundur, Nabi seperti melihat sesuatu kemudian mundur, kan pada saat yang hampir sebutlah pada saat yang bersamaan.
Allah memperlihatkan surga di tembok masjid juga tidak lama, tidak selama sholat itu terus itunya diperlihatkan, hanya sesaat, hanya sebentar. Berarti Rasulullah SAW pun sebagai imam saat itu mengalihkan pandangan dari bawah ke tembok masjidnya tidak lama, selama atau hanya sesaat ketika Allah memperlihatkan surga dan neraka di tembok masjid. Setelah hilang ya ke bawah lagi. Ya, pandangannya kembalinya ke mana semestinya pandangan orang yang sedang sholat, yaitu ke bawah. Tambahanlahnya sedikit di awal ini, di awal sekali nih, bukan di awal sekali, sudah agak lama sihnya hadis yang ini. Keutamaan azan. Apabila mendengar azan, setan itu kan lari terbirit-birit sejauh mungkin sampai azan itu tidak terdengar. Takut luar biasa dengan kalimat-kalimat azan. Ketika azannya beres, setan datang lagi. Ketika qomat dikumandangkan, lari lagi karena kalimat-kalimat qomat kan sama dengan azan. Lari lagi sampai azan qomatnya tidak terdengar. Setelah selesai balik lagi. Ternyata maksud setan itu untuk mengganggu orang yang sholat. Setan itu tahu mun aya azan orang Islam teh sarolat. Setan aja tahu. Matek wah iya aya salat ya. Kalau ada yang azan demikian, setan itu datang. Tapi begitu mendengar azan nggak kuat, langsung lari. Azannya selesai, buru-buru balik lagi. Dibacakan qomat, lari lagi. Berarti setan gak apalin teh. Kalau ada azan itu berarti setan wae apalin mun azan salat lain dahar ya gitu. Hari azan teh salat atuh setan wae apalin, setan katipu ganggu euy. Sugan rek salat setan gedeun tuluy ngopi. Setan mereka tipu setan gak apalin mulai azan rek sarolat datang. Dan ketika seseorang mau memulai sholat sebelum sholat bahkannya mau mulai sebelum sholat, setan itu datang dari depan belakang kiri kanan masing-masing, bahkan sholatnya sendiri belum dimulai masing-masing akan yang setan yang dari kanan ingat nih masalah yang di depan, ingat ini, ingat itu. Jadi benar kejadian ketika memulai sholat pikirannya sudah di bawah setan. Waktu mengucapkan takbir saja fokusnya tidak ke sholat, karena sejak sebelum sholat oleh setan itu sudah dibelokkan, pikirannya diarahkan ke hal-hal lain di luar sholat. Itulah cara diantara cara setan mengganggu, merusak sholatnya seseorang, palingkan pikirannya. Nah berarti harus ada usaha, anggaplah gitunya, harus ada usaha dari kita. Nah bagaimana caranya? Sebelum sholat itu dimulai, fokuskan dulu, berarti pikiran kita itu ke sholat yang akan dilakukan. Yaitu caranya dengan lihat ke bawah, tetapkan satu titik lah itu, pandangan ke sana. Sejak mulai sholat ini usaha supaya tidak terlalu mudah gitulah dibelokkan oleh setan. Nah karena usaha setan untuk merusak sholat itu dengan cara ingat nih masalah ini, ingat anu benar ke sholat mah segala ingat. Hal-hal di luar sholat nu asalna teu inget ge jadi inget. Tadi treka anu inget ke sholat mah beres sholat poho deui we. Ada maksudnya gak nganu sholat, lain ngingetan karena janji lain setan mah. Maksudnya ngeruksak nu sholat, beres sholat mah apa deui we. Artinya harus ada antisipasi dari orangnya, karena pasti demikian. Setan itu datang dari depan, belakang, kiri, kanan, semuanya membisikkan hal-hal di luar sholat itu untuk mengganggu konsentrasi. Ternyata ini juga kan sama, hanya
Rasulullah kan merasa terganggu konsentrasinya dengan gambar, dan Rasulullah, usaha dari Rasulullah adalah ganti tirainya, jangan yang bergambar. Ya, yang mengganggu konsentrasi kan bisa saja berupa gambar, tapi bisa jadi setan sendiri tadi itu merusak konsentrasi. Berarti kita harus ada usaha dari kita supaya fokus dan konsentrasi itu di dalam sholat. Sebelum sholat, karena setan sendiri membisikkan sesuatunya sejak sebelum sholat itu dimulai. Nah, kembali lagi ke sini nih, ini bab sudahnya kalau masalah pokoknya bab sekarang ini adalah, kalau judulnya adalah makmum mengarahkan pandangannya ke imam. Dalil-dalilnya 3 tadinya, yang dalil pertama kedua itu sangat jelas. Adapun dalil yang keempat ternyata ini hanya Nabi yang melihat tembok masjid, para sahabatnya enggak. Berarti dengan hadis ini bahwa imam pun sama masalahnya, ketika mengalihkan pandangannya dari bawah kemana itu harus jelas kepentingannya. Kalau Rasulullah kan jelas kepentingannya Allah memperlihatkan surga, dan Nabi ngadeun peureum, iya tingali bercek Allah. Allah memperlihatkan surga, Nabi teh hare-hare gitu tungkul ke handap. Nabi mengalahkan pandangannya. Tapi kan selama sesaat lah gitunya, Nabi hanya ya sesaat ketika surga itu diperlihatkan setelah gambar mungkinnya lahnya. Setelah gambar surga dan nerakanya di tembok hilang, ya sudah tidak terus melihat ke tembok. Surga ada geus leungit jadi tuluy ninggalin tembok, teu ninggalin cak-cak meureun ka ditu mah. Kitu ninggalin cak-cak diam-diam merayap. Geus eueuh kepentingan lagi, jangan terus melihat ke tembok. Kembalikan lagi berarti ke bawah. Nah, kalau hadis yang keempat ininya bukan makmum, ternyata nggak ada di hadis ini menyebutkan makmum yang mengarahkan pandangannya ke imam. Justru yang ada di hadis yang keempat ini adalah Nabi yang melihat ke tembok. Nah, maka kesimpulannya gitu ya, pada dasarnya pandangan orang yang sholat itu ke bawah. Ketika mengalihkan pandangannya dari sana itu harus jelas alasannya, harus ada alasannya, dan hanya sebatas keperluan. Khobab gitunya melihat hanya sebatas keperluan, membaca, janggutnya bergerak, ya sudah kan hanya untuk itu kan, hanya untuk mengetahui Nabi itu tidak ada yang terdengar, tapi membaca dari janggutnya yang bergerak. Setelah tahu, kembali lagi pandangannya ke bawah, bukan terus melihat janggut Nabi itu. Janggut Nabi itu bergerak terus, takbir bika salam tinggal janggut namanya sholat. Terus beres tayyibannya. Jadi pada dasarnya pandangan orang yang sholat itu ke bawah, dan kalau dialihkan dari sana itu harus jelas alasannya. Karena kalau tidak jelas nanti akan kena nih oleh bab 93, iltifat di dalam sholat. Pergi Allah kalau orang yang sholat demikian. Ya Allah akan perginya kalau orang yang sholat itu iltifat. Tosah beres tanya bab 91 nya, bab berikutnya nanti. Nah ini nih yang kudu bener mahamkeun hadis 92 ancamannya berat. Yaitu bab mengarahkan pandangan ke atas.